Berguru kepada Sunan Kalijaga. Jika sobat benar-benar ingin memiliki ilmu yang bersumber langsung dari Kanjeng Sunan Kalijaga, Anda tepat jika menemukan channel ini. Sobat dapat mempelajari ilmu kesaktian Kanjeng Sunan Kalijaga, dan insya Allah, dengan izin Allah, sobat bisa bertemu secara batin dengan Kanjeng Sunan. Inilah persyaratannya. Gemar bertafakur, hening, bermeditasi di malam hari, di atas pukul 12 malam. Rajin dan beristiqomah, mengirimkan doa kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Bacalah Al-Fatihah 100 kali, dalam satu hari dan dihadiahkan kepada Sunan Kalijaga. Membaca sholawat Nabi sebanyak-banyaknya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana binikmati iman wal Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sobat Kolbun, kebanyakan manusia saat ini hanya berpedoman dan mendasarkan cara berpikir dan menelaah permasalahan dirinya pada kekuatan akal dan logika saja, tanpa menyertakan unsur batiniah di dalamnya. Dalam menyikapi sesuatu yang berada di luar jangkauan akal, bisa kita sebut dengan kegoiban, tentunya akan mengalami kesulitan. Bagaikan mempertemukan dua sisi dari sebuah koin mata uang logam yang saling berbeda sisi hadapnya. Karena itu, alangkah bijaknya jika kita sebagai insan yang lemah dan penuh keterbatasan ini, bila menggunakan kedua dasar tersebut, yaitu antara logika atau akal dan batiniah, secara seimbang dalam menyikapi fenomena-fenomena perkembangan alam ini, dan tentu saja dunia ilmu kebatinan. Apa mungkin kita dapat bertemu dengan sosok orang suci, sekali berwali Allah, yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu? Bohong, khurafat, syirik, fantasi, mimpi, mungkin itu yang pastinya akan keluar dari pemikiran setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Menyikapi hal tersebut, sebelumnya, saya mohon maaf bagi mereka yang tak sepaham dengan jawaban saya, yang berpendapat tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Semua mungkin saja dapat terjadi atas kehendak dan kuasanya Allah, dengan kun fayakun, izin yang maha kuasa dan menguasai alam semesta ini. Bukankah mukjizat, karomah, maunah, dan istidraj itu hanya milik Allah? Jika Allah berkehendak memberikan izin dan ridhonya, Dia yang maha berkehendak dan Dia yang maha berilmu. Baiklah sobat, saya langsung pada pokok persoalan, dan tak perlu memperpanjang lagi perbedaan pendapat dan pemahaman mengenai hal ini. Saya di sini hanya mencoba untuk memberikan metode bagaimana cara kita memperoleh ilmu ladunia dengan lelaku yang berkaitan dengan wali ilmu hikmah di tanah Jawa ini, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga adalah wali Allah, yaitu kekasih Allah, sebagai penerus para nabi dan rasul, sebagai pembawa risalah agama yang asli berasal dari tanah Jawa. Beliau merupakan wali yang tersohor, memiliki kelebihan, spesialisasi ilmu hikmah,
di samping Nabi Yuna Khidir alaihimussalam, dan Syekhuna Sultanul Aulia, Abdul Qadir Jailani. Karena kelebihan beliau di bidang ilmu hikmah dan kanuragan, maka tak sedikit para jawara di dunia kependekaran berkiblat kepada beliau. Dengan tujuan agar dapat memperoleh wejangan ilmu hikmah laduniah langsung dari beliau. Kita semua sudah mengetahui bahwa beliau menguasai dua kutub energi tingkat tinggi, yang berupa energi dari lelaku batinnya tirakat sebagai orang Jawa, dan lelaku spiritualnya yaitu Sufisme sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa. Sehingga diyakini bahwa beliau memperoleh karomah itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segudang ilmu hikmah kanuragan dari kejawen yang telah diislamkan. Dengan pengertian lain, ilmu yang akan kita pelajari kali ini merupakan ilmu pantulan yang bersumber dari kealiman Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai wali Allah di tanah Jawa Dwipa ini. Keistimewaan dari ilmu ini adalah kita, Anda, dan mereka dapat memperoleh langsung pantulan ilmu dari Kanjeng Sunan Kalijaga tanpa harus melalui proses lelaku yang berat. Di samping Anda akan memperoleh pantulan ilmu hikmah secara laduniah, Anda pun secara bertahap akan memiliki kemampuan dalam hal ilmu penerawangan dan kasepuhan. Begitulah biasanya orang menyebutnya kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan ilmu hakikat dan makrifatubillah. Namun ada syarat yang harus Anda amalkan dengan tekun berlatih dan lelaku batinnya. Seperti gemar bertafahur atau bermeditasi di pertengahan malam, orang Jawa menyebutnya sirep jalmo, yaitu di atas pukul 12 malam. Istiqomah untuk mengirimkan doa kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, baca Al-Fatihah sebanyak 100 kali dalam satu hari, dan diperuntukkan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, inilah yang disebut tawasul. Lalu, ditambah dengan membaca sholawat Nabi sebanyak-banyaknya. Jika Anda melakukan amalan atau lelaku ini secara istiqomah tanpa batasan waktu, maka kemungkinan besar Anda bakalan memperoleh anugerah khodam ilmu kunci yaitu sir. Inilah ilmu siningit, ilmu rahasia yang tersembunyi, dan inilah ilmu rahasia Allah secara laduniah. Berikut ini, saya akan jelaskan cara melakukan amalan ini. Oke, Sobat Kolbun. Nah, sebagai seorang muslim, sebelum kita melakukan sesuatu hal, tentu kita harus bersuci terlebih dulu. Orang Jawa menyebutnya sesuci, yaitu perbuatan yang harus kita lakukan untuk membersihkan badan dan jiwa kita dari kotoran baik dohir maupun batin, dengan cara mandi keramas, kemudian mengerjakan sholat hajat 2 rakaat, dan dilakukan di tepian sungai. Setelah selesai melaksanakan sholat hajat, kemudian berendamlah di sungai yang bening dan tenang. Lakukan amalan ini pada tengah malam hingga pukul 3 menjelang fajar sidik. Ketika berendam di sungai ini, awali dengan bacaan syahadat 1 kali dan dilanjutkan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar 11 kali sambil menahan nafas. Kerjakan lelaku atau amalan tersebut selama 7 hari berturut-turut, hingga tiba saatnya Anda akan ditemui langsung oleh beliau, Kanjeng Sunan Kalijaga. Jika Anda berhasil didatangi Kanjeng Sunan Kalijaga, semoga saja
beliau berkenan mengajarkan ilmu sir yaitu ilmu ladunia. Ketika beliau melihat kesungguhan dan keikhlasan hati Anda dalam belajar ilmu kebatinan tingkat tinggi ini. Demikian sedikit pengetahuan dan kemampuan yang pernah saya amalkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan yang utama bagi mereka yang gentur lelaku atau yang memiliki tekad yang kuat untuk menemukan hakikat dari jati diri sejati. Saya ucapkan banyak terima kasih buat sobat semua yang telah ikhlas mensupport channel saya ini. Saya berdoa, semoga seluruh amal kebaikan sobat semua mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.